gue sih ngeliatnya dia kayaknya fine aja ya, arti kata datang juga dengan mohon maaf ya mobil mewah gitu, tidak pernah menunjukkan kekurangannya gitu. Jadi di mata gue memang dia nggak ada kekurangannya dalam segi finansial ya gitu. Kalau tiba-tiba dia ngomong seperti ini ya kita namanya manusia kan nggak pernah tahu ya, maksudnya yang diri manusia sesungguhnya itu seperti apa gitu. Tahun yang kemarin mas, Reza dilaporkan di penipuan menggunakan uang ini seperti apa? Gini ya, gue tuh kenal Reza dari tahun 2013-an lah, sekitar segitu, ketika sama-sama nyalek di salah satu partai. Ya sepak terjangnya dia sedikit banyak gue tahu lah, karena kan dia termasuk di manajemen, di mana gue masuk di manajemen itu juga. Jadi ada manajemen artis yang memang khusus untuk caleg-caleg gitu. Jadi sedikit banyak sepak terjang itu gue tahu gitu loh. Tapi ya bukan urusan gue ya, gue nggak akan ngomongin, nggak akan ngegibah, nggak akan speak up dan sebagainya. Cuman masalahnya adalah ketika sahabat gue yang memanage manajemen itu juga apa ya istilahnya mendapat, menurut gue ya kan dia curhat sama gue, orang itu dia mendapat perlakuan yang kurang menguntungkan lah dari RH ini, ya otomatis gue jadi tahu gitu, lebih tahu lagi, oh iya ternyata apa yang diomongin sama orang-orang itu benar gitu kan. Nggak mungkin juga, karena yang punya manajemen ini kan salah satu sahabat gue, ya ibaratnya sahabat gue ini juga mendapatkan satu perlakuan yang menurut gue prestasi gitu dari RH ini. Jadi setelah sekian lama bungkam dan baru ada kesempatan sekali ini sahabat gue ini speak up gitu, ya gue untuk mensupport sahabat gue ya mau nggak mau juga gue ikut speak up. Tapi kan maksud gue speak up itu tidak menjudge gitu loh, dan tidak menjelekkan RH ini, cuman menghimbau apabila memang apa yang dilakukan itu benar dan memang banyak korban-korbannya, ya alangkah baiknya kalau lo mendapatkan rezeki kan setelah dia tampil di podcast itu kan katanya banyak yang mau kasih bantuan ke dia kan gitu ya, nggak ada salahnya kan ketika lo udah dapat rezeki ya udah sih lo balikin lah gitu loh ya kan, apa yang udah lo janjikan ke mereka gitu. Jadi gue cuma sebatas itu aja, menghimbau seperti itu aja, karena menurut gue ya Reza juga temen gue, karena kita kan sama-sama satu manajemen. Mas, sebut bongkar masa lalu dengan sebut dasar penipu itu dalam arti konteks akhirnya disebut di sisi Mas Reza sendiri. Gue nggak tahu ya, gue tidak mengalami secara langsung gitu. Yang mengalami secara langsung adalah teman-teman gue gitu ya, yang kebetulan dekat sama gue gitu. Udah ada 3 atau 4 orang yang cerita hal yang sama gue, dan gue sebetulnya taunya udah bertahun-tahun yang lalu gitu. Jadi kalau sekarang memang harus terbuka, ya itu memang sudah jalan Allah kan memang untuk menegur RH gitu. Jadi ya sebaiknya RH ya harus legowo, bijak dalam menyikapi ini semua gitu. Dan kalau memang harus mengembalikan atau meneruskan pekerjaannya yang mungkin tertunda, terusin aja. Harusnya kan segampang itu. Mas, tadi kan tadi bilang sudah beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Kenapa baru-baru ini juga di speak up, dan kenapa pada saat itu tidak di speak up aja gitu Mas? Mungkin belum ada yang memulai aja gitu loh. Kali ini kan sudah ada yang memulai gitu. Dan menurut gue sih kita kembali lagi kepada kepada ketentuan Allah gitu. Ya memang saat inilah waktunya gitu kan. Kalau kayak gitu-gitu nggak bisa dipaksa, ya kan. Jadi memang udah ada yang memulai, pada akhirnya ya yang lain-lain banyak yang mengikuti seperti itu. Tapi kalau boleh tahu penipuannya teman-teman lu Apa sih Mas seperti penipuannya? apa sih Mas? Kalau temen gua itu berupa ya one prestasi aja, one prestasi dia jadikan satu pekerjaan gitu, tapi pekerjaan itu tidak selesai seperti itulah gitu. Nah ada lagi ya temen gue yang sahabat gue banget gitu. Kalau ini sih sebetulnya gimana ya ceritanya
namanya. Nggak, gini. Jadi waktu di sore ini orang yang udah lewat begitu. Ya korbannya. Jadi waktu itu waktu pencalekan kan alhamdulillah gue jadi nih. Nah gue jadi caleg itu ya atas jasa temen gue ini, namanya Astrid nih orangnya itu. Gitu. Nah setelah gue jadi, ya gue mau ada ucapan terima kasih lah dari gue. Gue kasih lah sejumlah uang gitu yang dalam bentuk kata besar gitu, uangnya nggak cuma seperak 2 perak gitu loh. Nah setelah sekian lama gue tuh mikir gitu, gue kasih dia duit itu kalau dia apa-apaan ya minimal tuh ada yang jadi apa kek, mobil kek, rumah kek, perhiasan kek gitu. Bertanya sama dia kan gitu. Waktu itu ya, waktu bertahun-tahun yang lalu gitu. Enggak kok, gue pakai emang buat ini, buat itu. Nah, oh ya udah nggak apa-apa. Gue tanya gitu karena memang bukan mau julid, tapi karena gue ngerasa dia sebagai sahabat gue. Nah ya udah akhirnya setelah bertahun-tahun kemudian ketika masalah ini mencuat gitu, dia baru ngaku sama gue gitu. Ternyata dananya itu dipinjamkan ke RH gitu. Jadi gitu ya. Gitu. Ya kalau gue sih ada hubungannya cuma sedikit itu doang gitu. Nah gue nggak tahu deh tuh apakah udah dikembalikan atau belum, itu urusan dia lah. Tapi kan ya udah gue ikhlas gitu kan. Gue emang ngasih buat lo gitu, bukan buat dia gitu maksudnya gitu. Mas Reza kan orang itu dituding menipu, terus sampai ada dia bilang kalau dia bangkrut dan dia punya rupiah 45 juta itu, mungkin yang Mas Reza tahu sendiri keadaan uangnya Mas Reza itu jauh seperti apa sih Mas keuangannya? Gue sih ngeliatnya dia kayaknya fine aja ya. Arti kata datang gitu dengan mohon maaf ya, mobil mewah gitu, tidak pernah menunjukkan kekurangannya gitu. Jadi di mata gue memang dia nggak ada kekurangannya dalam segi finansial ya gitu. Kalau tiba-tiba dia ngomong seperti ini ya kita namanya manusia kan nggak pernah tahu ya, maksudnya yang diri manusia yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Tapi kalau selama gue kenal dia selama 10 tahunan ini gitu, gue melihatnya dia ya dalam kehidupan yang bisa dibilang mewah gitu sih. Ya mobilnya bagus, rumahnya juga bagus, dan juga dia tidak pernah menunjukkan kekurangannya, so, tidak pernah curhat juga, gitu, tidak pernah aja. Tapi pernah minjem uang ke Mas itu gimana? Oh enggak, dia enggak pernah. Jadi makanya gue tuh enggak pernah berurusan gitu ya secara bisnis maupun secara finansial sama RH, tapi teman-teman terdekat gua yang notabene adalah sahabat gua itu yang memang ada permasalahan, kebanyakan sih ya finansial dan kerja lah, bisnis. Tapi itu dari kalangan artis atau pembisnis atau ada yang sekitar? Banyak Satu, ya ada yang dari manajemen gua, ada yang dari artis juga gitu, ya, semacam itu. Mas, sorry ini mungkin bakal lalu kan Mas kita juga dulu sempat ada kasus yang sama Pak Adi sama Reza, mungkin sempat cerita nggak sih Mas ke Mas atau gimana? Gimana? Dulu kan Mas sempat ada kasus yang selalu kalah sama kayak Mas Reza yang sekarang. Mungkin Mas Reza tuh sempat cerita nggak sih sama Mas Reza gimana caranya menyelesaikan semuanya? Enggak. Jadi gue tuh sama RH ya cuman sekedar teman satu manajemen, satu itu ya teman sesama caleg, tapi untuk bicara soal hal-hal yang pribadi nggak pernah gitu. Karena gue lihatnya juga dia fine aja. Disebut sering mengomentari gitu, sudah makin banyak netizen yang disebut sering mengomentari permasalahan. Loh, negara demokrasi, ya kan? Kita berhak untuk mengomentari hal apapun yang terjadi di Indonesia maupun dunia internasional, dan itu sudah diatur dalam undang-undang UUD 1945 pasal 28 gitu, ya kan, tentang kebebasan atau kemerdekaan untuk berkumpul, berserikat, untuk berbicara asal sesuai dengan koridor dan undang-undang yang berlaku gitu. Masa kita salah? Ini negara demokrasi loh, bukan negara tirani gitu. Jadi ya gue menggunakan platform sosmed gue untuk mengomentari apapun yang kira-kira
emang gue bisa berkomentar kalau misalnya masalah-masalah berat yang gue nggak tahu harus dikomentar, ya gue silent, itu aja sih. Cuma menggunakan hak gue sebagai warga negara untuk berkomentar. Tapi kalau ada yang tersinggung karena komentar itu, ya mohon maaf ya, karena gue tidak berusaha untuk menyakiti, tapi hanya untuk ya menggunakan hak gue sebagai warga negara untuk berkomentar. Komentar itu aja sih. Oke. Ya, Thank you. thank you, Terima kasih, thank Mas. you, thank you. Terima kasih.